Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu, kelas karya ilmiah Universitas Terbuka. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat di sesi webinar, ya, tutorial webinar kita yang ketiga ini. Seperti biasa, mari kita berdoa sebelum pemberian materi saya lakukan. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sebelumnya saya mungkin minta maaf jika gambar saya ini gelap ya. Ini kameranya sedang ini ada masalah, tapi insya Allah audionya aman dan ini juga rekamannya nanti akan saya bagikan juga ke grup dan saya akan bikinkan resume dari apa yang saya sampaikan hari ini. Sebelumnya saya juga sudah mereview teman-teman beberapa tugas, tugas tiga ya. Sebenarnya ini utamanya yang hadir di sini ada 4 orang, ada Hildegardis, kemudian ada Surdarnianti, kemudian ada Komang Triani. Saya review tugasnya sebenarnya sudah bagus ya, sudah sangat bagus gitu. Tapi eh, ada namanya indikator penilaian, ya ada namanya indikator penilaian. Saya berharap kalian ini 3 orang ini yang betul-betul merepresentasikan tulisan karya ilmiah yang baik gitu. Jadi saya begitu apa namanya saya minta maaf kalau mungkin saya sedikit mempush lah Sudarnianti, kemudian Hildegardis, kemudian Komang yang mungkin juga sangat sibuk dengan aktivitasnya, tapi saya juga punya banyak catatan dengan karya ilmiahnya karena saya berharap teman-teman ini 3 orang ini di sini itu bisalah yang menjadi representasi kelas karya ilmiah ini yang sekarang yang ini yang apa namanya berhasil membuat karya yang bagus gitu. Saya mau luaran mata kuliah kita ini itu dari ketiga karya kalian gitu. Karena saya lihat bagus sih gitu, bagus tugas-tugasnya, tapi ada indikator gitu, ada indikator penilaian yang harus dipenuhi. Nah, itu masih banyak elemen-elemen artikel di teman-teman itu yang belum ada di indikator itu. Itu. Jadi bukan tidak bagus, tapi ada aspek-aspek yang belum terpenuhi dari artikel-artikel teman-teman. Dan saya rasa topiknya sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau lebih dalam seperti itu. Selain kalian bertiga ada juga dari Billy ya, kalau nggak salah namanya Billy, itu juga sudah utuh sebenarnya artikelnya, tapi masih ada lah aspek yang masih perlu harus dipenuhi. Kemudian Furkon juga topiknya sangat bagus ya, membahas budaya, tapi saya sedikit bukan sedikit, tapi saya banyak banget memberikan ini, banyak banget memberikan komentar kepada tugasnya, karena saya berharap tugasnya itu menjadi sesuatu yang bagus gitu. Topiknya sudah bagus, tapi masa tugasnya hanya biasa-biasa saja seperti itu. Nah, luaran artikel ilmiah nanti, luaran artikel kalian itu sebenarnya akan dipublikasikan di antara 2 tempat. Nah, ini nih yang catatan penting teman-teman. Yang pertama yaitu repositori UT. Repositori UT ini kayak tempat tempat penyimpanan skripsi ya, tugas-tugas akhir mahasiswa di situ. Jadi kayak sebenarnya ini punya kampus. Tapi saya berharap khususnya 3 orang yang ada di sini itu bisa kita dorong sama-sama nanti bisa masuk ke jurnal. Jadi ada nanti jurnal saya kirim khusus untuk kalian bertiga. Itu jurnal memang untuk karya ilmiah, ya jurnal untuk karya ilmiah, mata kuliah karya ilmiah ini. Jadi kalau bisa teman-teman masukkan artikelnya ke situ. Jadi silahkan nanti ikut template-nya lagi, karena kayaknya tadi template-nya sama kok. Tapi coba dicek lagi lah nanti. Template-nya diikuti, terus coba submit, ya karena gratis. Ya gratis. Kalau teman-teman lolos itu nanti artikelnya bisa dipublikasi di situ. Dan itu menurut saya bagus gitu untuk teman-teman nanti punya portofolio sebelum lulus, ya kan? Jadi teman-teman sudah bisa punya publikasi karya ilmiah tulisan yang sudah publikasi dan itu menurut saya bagus lah untuk portofolio yang teman-teman sebelum lulus dan mungkin nanti ijazahnya atau mungkin setelah lulus butuh butuh apa namanya butuh banyak portofolio. Saya rasa portofolio dari aspek kepenulisan karya ilmiah ini penting. Jadi nanti akan ada flyernya saya kirimkan ke kalian atau mungkin sebentar saya akan tunjukkan di sini supaya kalian cobalah submit. Kalau tugas 4 nanti sudah selesai, kemudian
dicek plagiasinya aman, mari kita sama-sama coba submit ke jurnal tersebut. Kalau misalnya nanti lolos, tapi nanti ada review, ya, ada revisi, silahkan kabari saya, nanti kita revisi sama-sama. Seperti itu. Ya. Nah, pada kesempatan ini, webinar 3 saya ingin membahas secara penuh ya, bagaimana sih sebenarnya dari judul, kemudian penulisan abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil, dan seterusnya. Jadi ini kan teman-teman sudah ada nih artikelnya secara utuh. Nah ini bagus nih kalau kita tinggal rewriting. Jadi lebih bagus itu kalau artikelnya sudah ada, baru kita rewriting dibanding kita menulis dari awal. Itu lebih ribet karena pasti blank, belum lagi main block, ya kita bingung mau menulis apa dan sebagainya. Tapi karena sudah ada nih artikelnya teman-teman sudah utuh, nah mari kita coba review kembali sama-sama hari ini dan cek perbaikannya seperti apa bagusnya untuk artikelnya teman-teman. Ya, nah di sini juga sudah ada Bilia Ikhlas ya. Jadi ini 4 orang yang saya rasa setelah saya review artikelnya sudah bagus semua, tapi ada indikator penilaian, ada aspek-aspek yang harus dipenuhi dari artikelnya teman-teman. Nah, itu masih ada nih beberapa aspek yang belum ada di artikelnya teman-teman. Dan itu sudah saya berikan di komentar, di tanggapan di artikelnya. Jadi silakan direvisi supaya artikelnya berkualitas. Ya, bukan cuman asal jadi dikumpul tapi setelah itu lulus gitu. Tidak tidak apa namanya? eh, tidak berasa perjuangannya gitu. Kalau kalau tidak diusahakan artikelnya itu supaya juga bagus ya seperti itu. Karena nanti ini ada jurnal yang sedang open open paper. Jadi mungkin teman-teman nanti mau coba submit jurnalnya ke situ. Jurnal komunikasio kayaknya komunikator. Ya, itu memang jurnal dari universitas terbuka yang khusus menampung tugas mata kuliah karya ilmiah. Jadi kalau artikelnya bagus, coba submit di sana, siapa tahu lolos, dan itu gratis, ya bisa jadi tambahan portofolio. Baik, saya langsung saja masuk ke materi, ya. Saya akan coba, teman-teman, mari kita sama-sama mengevaluasi kembali tugasnya ya. Jadi saya tidak mau mereview satu-satu tugasnya di sini, tapi saya mau kita sama-sama mengevaluasi kembali tugasnya. Oh, ini apakah ini sudah benar dari pendahuluan, dari judul, dari abstrak ya, seperti itu. Saya izin share screen. Oke, ini dia. Apakah share screen saya muncul? Muncul ya? Oke. Nah, kita bahas satu-satu dari judul penelitian. Saya membaca beberapa judul penelitian dari teman-teman, tapi fokus saya sebenarnya ke topiknya. Jadi sebenarnya topik untuk semua tugas 3 itu sudah sangat menarik ya. Ada yang membahas budaya, kemudian ada yang membahas strategi kepemimpinan, motivasi kerja, kemudian ada yang membahas soal media komunikasi. Itu semua sudah sangat menarik dan sudah sangat merepresentasikan jurusan kalian sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Cuman perlu diperdalam lagi apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan penelitian kita. Kalau misalnya untuk menganalisis, apakah untuk menganalisis kah? Ya, paling umum itu untuk menganalisis teman-teman. Jadi kalau misalnya penelitian kalian itu penelitiannya wawancara, ya, kemudian observasi partisipan yang melihat pengamatan langsung di lapangan, itu biasanya menganalisis, ya, menganalisis atau apa namanya eh, menguraikan ya itu kalau misalnya penelitian-penelitian kualitatif. Kalau penelitian-penelitian kuantitatif itu untuk melihat mengukur misalnya ya itu tujuannya itu mengukur efektivitas kah ya mengukur pengaruh kah ya itu untuk tujuan-tujuan penelitian dari kuantitatif. Jadi beda ya sudah sangat beda beda dari judul kita sudah bisa melihat oh ini kuantitatif ini kualitatif. Ada yang ingin mengukur pengaruh. Pengaruh itu harus diukur ya. Beda kalau menganalisis. Menganalisis kan kita mengamati langsung. Jadi kalau kita mengamati langsung, inilah titik
kemudahan melaksanakan penelitian kualitatif. Karena kalau misalnya untuk level S1 hanya pada aspek deskriptif, enak banget kalau misalnya teman-teman itu fokus pada penelitian kualitatif. Jadi misalnya kita menganalisis perilaku kepemimpinan kantor A. Jadi kita hanya melihat misalnya pemimpin ini berkomunikasi dua arah, itu poin satu. Jadi kan kita ingin menganalisis komunikasi kepemimpinan pemimpin A. Hasilnya, satu, pemimpin A melakukan komunikasi secara transaksional. Kedua, pemimpin A selalu melihat, misalnya selalu melihat latar belakang bawahannya sebelum berkomunikasi. Itu poin kedua. Poin ketiga, pemimpin A tidak pernah berkomunikasi apabila suasana kantor sedang libur misalnya. Ya itu semua adalah analisis. Beda kalau teman-teman itu tujuan penelitiannya adalah melihat pengaruh, misalnya pengingat pengaruh. Penelitian kuantitatif itu harus sebab akibat, harus ada kausalitas, harus ada hubungan. Kalau penelitian kualitatif itu lebih ke deskriptif, lebih menjelaskan apa yang terjadi dan lebih bagus lagi secara mendalam. Ya, ini yang paling membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, yaitu melihat pengaruh. Jadi pengaruh itu harus dilihat dari proses pengukuran statistik. Ya, contoh misalnya pengaruh komunikasi kepemimpinan, pengaruh komunikasi kepemimpinan apa ya misalnya, pengaruh komunikasi kepemimpinan otoriter pada kantor A, ya pada kantor A. Jadi wawancara tidak cukup. Jadi kalau misalnya kantornya misalnya pegawainya 100 orang, tidak bisa wawancara hanya 3 orang, kemudian mewakili 100 orang itu bahwa memang bos saya ini tidak bagus komunikasinya karena otoriter. Tidak bisa 3 orang saja diwawancara. Tapi tidak efektif juga mewawancara 100 orang kan? Ya. Jadi penilaian proses penelitian yang paling tepat adalah metode pengisian kuesioner. Jadi pengisian kuesioner atau survei. Jadi teman-teman bikin survei untuk 100 orang. Apakah Anda merasa nyaman dengan pemimpin yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain? Nah, pilihannya ya setuju, tidak setuju, netral. Nah, biasanya yang pilih netral eh, itu adalah pegawai-pegawai yang takut. Pegawai-pegawai yang takut mungkin ketahuan karena dia mungkin mengkritik pemimpin. Nah, itu aspek kritis lagi. Jadi kalau bila kebanyakan netral, berarti dipertanyakan lagi nih di kantornya, iklim iklim kantornya ini seperti apa? Kenapa orang netral? Apakah ada kekuasaan yang membatasi mereka menyampaikan pendapat kayak gitu? Kemudian pemimpin, apakah pemimpin Anda eh, mendengarkan bawahan ketika diskusi? Setuju, tidak setuju, netral, ya, sangat tidak setuju, itu ya. Nah, itulah semua nanti hasilnya. Ternyata dari 100 pegawai, 70%, 70% itu tidak setuju kepemimpinan otoriter, ya, tidak setuju dengan kepemimpinan otoriter. Itulah lagi yang diukur lagi. Ada rumusnya kalau misalnya melihat pengaruh. Misalnya pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap kinerja pegawai. Jadi kinerja pegawai ini variabel, kepemimpinan otoriter ini variabel. Ini yang dilihat hubungannya. Apakah boleh tidak sampai ke kinerja pegawai? Boleh, hanya deskriptif, hanya menjelaskan bahwa kepemimpinan otoriter itu tidak menyenangkan di kantor. Itu kita buktikan datanya bahwa ternyata dari 100 orang pegawai, 70% mengatakan tidak nyaman karena kepemimpinan yang otoriter. Itu deskriptif. Jadi kuantitatif, deskriptif itu seperti itu aja, hanya menjelaskan inilah datanya dan inilah penjelasannya. Sudah sampai situ. Tapi kalau pengaruh, ya, efektivitas itu ada rumusnya, ya, tidak bisa. Dan teman-teman boleh diskusi sama orang statistik dan itu sah, ya, karena mungkin teman-teman tidak begitu dalam mempelajari statistik di mata kuliah ilmu komunikasi, tidak apa-apa diskusi dengan orang statistik, ya. Jadi kalau misalnya pengaruh itu harus ada pengaruhnya dengan apa, kepemimpinan otoriter itu mempengaruhi apa, ya, misalnya kinerja pegawai kah, kenyamanan pegawai kah, atau misalnya eh, apa ya, misalnya
pemasukan kantor misalnya ini. Jadi harus ada selalu dua hal, dua subjek, dua variabel. Karena itu tadi saya bilang kuantitatif itu kausal, sebab akibat. Jika A maka B, jika B maka A. Seperti itu, ya. Jadi penelitian kuantitatif itu selalu melihat hubungan, oh, kalau mendung berarti hujan. Apakah seperti itu? Itu kan belum tentu ya. Misalnya dulu-dulu mungkin diteliti lagi, diuji coba lagi. Jadi akar penelitian kuantitatif itu di zaman dulu, di zaman penelitian-penelitian masih di Yunani, itu adalah menguji coba. Jadi jadi ada orang menemukan ilmu pengetahuan dari pengamatan yang mendalam, melihat ke dalam hati nurani, kemudian melihat fenomena-fenomena di sekitarnya. Itu adalah kelompok ilmu pengetahuan yang satu. Ada kelompok ilmu pengetahuan yang kedua, yang melihat ilmu pengetahuan itu mereka uji coba dulu, ya. Itu biasanya ada di bidang-bidang kesehatan, ya, di bidang-bidang ilmu matematika, diuji coba dulu. Oh, kalau tikus ini saya suntik cairan ini, oh ternyata mati. Kalau tikus ini saya suntik cairan B, oh ternyata bulunya lebat. Jadi itu uji coba. Nah itulah lahir, itulah kenapa ada dua terpecah ilmu pengetahuan, ya, proses penelitian. Ada yang kualitatif, ya, ada yang kuantitatif, ya. Kalau kualitatif itu dari paradigma, mungkin teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut, dari paradigma atau cara berpikir atau gaya berpikir konstruktivis atau interpretif atau kritis, ya. Jadi kritis itu cara-cara berpikir kritis itu adalah cara-cara berpikir yang menggunakan metode kualitatif. Kalau kuantitatif itu positivistik, kemudian post positivistik, ya. Silakan teman-teman baca lebih lanjut. Saya rasa itu sudah sangat mendalam lah untuk materinya teman-teman. Itu juga dibahas di filsafat ilmu kalau nggak salah. Ini masih di judul, ya. Kemudian sudah mengandung subjek. Apa sih subjeknya? Misalnya melihat kepemimpinan kantor, ya kantornya apa? Kantornya apa? Kemudian objek-objek itu fenomenanya apa yang menjadi masalah di kantor itu, ya itu juga harus dijelaskan di latar belakang. Makanya banyak saya lihat teman-teman latar pendahuluannya singkat banget gitu. Seharusnya dalam pendahuluan itu jelas dijelaskan subjek dan objeknya apa, ya. Objeknya juga dijelaskan, fenomenanya dijelaskan, itu didukung dengan penelitian-penelitian yang lain. Tidak bisa Anda merasa bahwa ini masalah, Anda sendiri yang merasa ini masalah, tapi Anda melihat bahwa oh penelitian sebelumnya misalnya di Bandung juga melihat ini sebagai masalah. Penelitian di Jakarta juga melihat ini sebagai masalah. Jadi Anda tidak bisa menganggap itu Anda sendiri itu adalah masalah, ya. Harus ada penelitian-penelitian lain yang melihat bahwa memang fenomena ini adalah masalah yang perlu diteliti. Subjek tadi jelas ya, apa nih? Apakah di kantor desa kah? Di kantor misalnya cek kepemimpinan kantor yang mana, ya? Misalnya melihat budaya kebudayaan apa, di mana, fenomenanya apa, seperti itu. Kemudian singkat, padat dan jelas, ya, tidak sampai 20 kata, ya. Tapi judulnya teman-teman sudah bagus. Tapi ada juga yang menurut saya terlalu pendek juga gitu. Jadi akhirnya tidak tidak apa namanya? Kita tidak bisa melihat langsung apa nih yang menjadi subjek dan objeknya. Seperti itu. Lanjut. Pendahuluan. Nah, ini juga ya ini yang paling banyak teman-teman keliru, ya. Jadi teman-teman, pendahuluan itu bukan soal jumlah kata, ya, yang saya tanggapi bukan juga soal jumlah halaman, tapi memang kalau teman-teman menyusun pendahuluan dengan baik, ya, seharusnya sih tidak sependek itu, ya. Tidak sampai 2 halaman banget, ya. Biasanya sih 3, 4, ya, sampai 5, karena apalagi kualitatif. Kualitatif itu sebaik harusnya sih panjang karena kan kita menjelaskan nih fenomenanya kita apa, ya. Kemudian apa datanya, kemudian kita kaitkan dengan konsep, teori dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau kualitatif, cara berpikirnya itu induktif. Induktif itu adalah kategori paragraf. Paragraf, paragraf pendahuluan induktif, kalau teman-teman meneliti kualitatif, dari paragraf awal langsung membahas subjek penelitiannya. Jadi kalau misalnya teman-teman meneliti di Makassar, langsung bahas Makassar banyak orang yang berkomunikasi kasar misalnya. Atau misalnya di mana? Di NTT. Di NTT adalah kota dengan mungkin apa namanya akses
di beberapa desa masih terbatas. Sehingga bla 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 itu jadi langsung masalah ya. Induktif itu penelitian kualitatif langsung paragraf awal langsung apa masalahnya, apa subjeknya, apa objeknya. Kalau di kantor misalnya di Indo kantor Indofood begini-begini dan begini ya. Dia menemukan bahwa Indofood ini cepat sekali perkembangannya dibanding dengan kantor produk lain ya di Indonesia. Bla 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 bla. Itu dijelaskan langsung di induktif. Beda deduktif. Kalau deduktif langsung kita membahas teorinya dulu, konsepnya dulu. Jadi misalnya kalau teman-teman membahas melihat pengaruh ke motivasi kerja, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Langsung bahas teori motivasi Maslow tahun begini menjelaskan bahwa ada 5 hierarki kebutuhan manusia. Yang pertama adalah makanan, kemudian keamanan, apresiasi, kasih sayang, aktualisasi, ya puncaknya adalah aktualisasi. Jelaskan itu sampai ke bawah, kemudian pelan-pelan ke bawah, barulah masuk ke fenomenanya. Kalau induktif tadi fenomenanya masuk ke teori. Jadi induktif tadi dijelaskan bahwa ternyata di NTT keterbatasan di beberapa daerah yang terpencil ini tidak membuat masyarakat itu eh, apa namanya memiliki masalah komunikasi misalnya atau kurang dalam sering terjadi miskomunikasi. Hal ini juga sudah diungkapkan misalnya oleh teori atau konsep komunikasi interpersonal misalnya. Atau misalnya eh, teori apa ya? Banyak banget teori. Hmm, contoh lain. Kalau misalnya komunikasi interpersonal, misalnya ya, misalnya teman-teman mungkin ingin melihat pola komunikasi di pendatang baru misalnya, ya di NTT ya. Nah, teman-teman memulai komunikasi itu misalnya dengan teori pengurangan ketidakpastian. Nah, itu nama teorinya. Pengurangan ketidakpastian. Jadi ini salah satu teori yang digunakan dalam komunikasi antar budaya. Jadi kalau misalnya bidang komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi dengan orang asing ya. Kita kan selalu ketemu dengan orang lain. Nah, orang lain kan punya budaya, kita juga punya budaya. Nah, teori pengurangan ketidakpastian itu mengungkapkan bahwa sebaiknya sebelum kita memulai komunikasi dengan orang asing, dengan orang baru, kita sebaiknya melihat latar belakangnya apa ya. Kemudian apa yang menjadi pokoknya dilihat keseluruhan apa latar belakang budayanya, apa backgroundnya, kemudian apa yang menjadi hal yang dia tidak suka, apa yang kita tidak dia yang suka seperti itu. Nah kalau gitu kita sudah tahu, maka terjadilah pengurangan ketidakpastian. Jadi kalau kita berkomunikasi sama dia, itu minim konflik. Jadi goals dari komunikasi antar budaya adalah bagaimana kita membuat komunikasi itu mengurangi konflik berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam penelitian uh, induktif, ya, misalnya fenomenanya dijelaskan. Uh, Pelaku pariwisata itu sudah silih berganti datang ke NTT. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jogja, ya, ada yang dari Kalimantan, dan seterusnya. Tidak jarang orang dari Kalimantan ini contoh ya teman-teman, mungkin akan apa namanya terjadi konflik misalnya antara pendatang dengan orang di NTT sehingga orang NTT menjadi tidak kondusif dan dikira mungkin tidak tidak ramah lah bagi pariwisata, tidak ramah lah bagi pendatang dan seterusnya. Nah, barulah dijelaskan di paragraf-paragraf terakhir bahwa padahal dalam teori pengurangan ketidakpastian sudah dijelaskan bahwa memang dua orang asing yang baru ketemu itu sangat besar kemungkinan konfliknya apabila tidak ada proses proses penetrasi dulu. Nah, ada juga namanya teori-teori penetrasi sosial. Jadi teori penetrasi sosial itu ada lapisan-lapisannya, teman-teman. Ada lapisan pertemanan, ya. Jadi ada orang pertemanannya mungkin masih level 1 misalnya. Kalau di level 1 maaf di level 3 misalnya di level 3 mungkin dia akan mengobrol pasti teman-teman punya punya lingkungan seperti itu kan mungkin kalau di teman di kantornya mungkin
ada level-level pertemanannya. Kalau di A itu masih tiga, karena dia masih membahas soal-soal kerjaan ya, soal apa namanya, soal jam kerja ya. Kalau pertemanan level 2 sudah lebih dekat, dia sudah menceritakan bosnya. Oh ternyata itu bos begini 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 begini. Nah ada lagi level pertemanan satu, ini lebih lebih dalam lagi pertemanannya, karena dia sudah menceritakan mungkin curhat soal istrinya di rumah, soal soal tetangganya, soal ini. Jadi lebih dalam lagi. Nah itu adalah teknik penetrasi sosial. Nah jadi dalam komunikasi antar budaya, teori-teori inilah yang digunakan untuk misalnya teman-teman melakukan penelitian kualitatif ya. Jadi itu tadi fenomena dulu ya, fenomena dulu, kasusnya apa, bahkan lebih bagus kalau langsung kasusnya dibahas, barulah dibahas soal teorinya apa yang digunakan. Fenomena ini sejalan atau bisa dilihat dalam kerangka teori apa ya, seperti itu. Kalau deduktif itu langsung teorinya dulu ya, langsung teorinya dulu. Misalnya di Kalimantan kita mau melihat pengaruh penggunaan eh, handphone ya, handphone ini deh, eh, apa ya yang lebih, kalau handphone kan mungkin sudah ada banyak yang punya ya, mungkin sudah mulai laptop kali ya di dalam lingkungan belajar SMP. Nah itu kan pengaruh penggunaan media laptop dalam dalam proses pembelajaran di sekolah menengah pertama di Kalimantan, tapi terpencil. Nah, dijelas yang pertama dilihat adalah kenapa pelajar itu mau menggunakan laptop dan kenapa pelajar itu tidak mau menggunakan laptop. Itu tuh cara berpikirnya kalau deduktif. Pelajar, apa yang mempengaruhi pelajar kenapa mau menggunakan laptop? Kemudian apa yang mempengaruhi pelajar kenapa pelajar tidak mau menggunakan laptop di kelas atau di sekolah? Nah, ada teorinya. Teman-teman coba cek teori dari TAM, Teknologi Acceptance Model. Nah, teori itu menjelaskan di awal. Jadi teman-teman langsung jelaskan di awal TAM itu dijelaskan oleh Van Cates, kalau nggak salah Van Cates ya. Nah, dia menjelaskan bahwa ada 8 elemen kenapa orang mau mengadopsi atau menggunakan teknologi. Oh, ternyata kalau teknologi ini memudahkan. Oh, ternyata teknologi ini efisien. Oh, teknologi ini ternyata membuat strata sosialnya lebih tinggi. Ada loh ternyata variabelnya seperti itu. Nah, itulah diukur di SMP itu. Teman-teman lempar survei ke seluruh siswa yang menggunakan laptop dan tidak menggunakan laptop. Dilihatlah, muncullah. Oh, ternyata mereka menggunakan laptop 70% karena memudahkan proses belajar. Mereka tidak menggunakan laptop. Ternyata ada yang juga mengatakan mereka tidak menggunakan laptop karena apa? Karena mahal, misalnya. Aksesibilitas, maksudnya aksesibilitas itu sudah terhitung bahwa mereka tidak mampu beli, misalnya. Ya, jadi begitu teman-teman cara berpikirnya. Induktif itu menganalisis secara mendalam. Kalau deduktif melihat perbandingan, melihat pengaruh, tapi kemudian berlaku general. Itu bedanya dengan induktif. Kerennya deduktif itu general. Jadi kita bisa klaim bahwa SMP 1 di Kalimantan, misalnya SMP 1 Kalimantan itu menggunakan laptop karena memudahkan proses belajar. Itu valid. Statement itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada boleh yang bantah karena datanya ada, karena tadi 70% ya, atau 80% itu valid, fix, tidak boleh didebat ya, karena itu penelitian. Seperti itu. Itulah kekuatannya deduktif. Kalau induktif, mendalam. Kita bisa melihat lebih dalam. Oh, ternyata di sekolah mungkin tidak menggunakan laptop karena meskipun mereka menggunakan laptop, pihak sekolah tidak pernah punya inisiatif untuk membuat literasi digital di sekolah itu. Jadi mereka mungkin menggunakan laptop, ngapain? Mereka buang-buang uang, tapi mereka juga tidak bisa menggunakan itu. Nah, itu lebih dalam, ya, lebih dalam penggunaannya. Lanjut, menggambarkan fenomena faktual di masyarakat. Jadi harus jelas ada memang yang terjadi yang kalian lihat pengamatan kalian, harus memang ada kejadiannya, ada faktanya dan itu kalian harus singgung di pendahuluan ya. Terus
memuat data atau informasi aktual yang memperkuat urgensi. Karena di pendahuluan juga lah kita ingin melihat apa sih urgensi penelitian ini. Pentingkah kita melakukan penelitian ini? Kalau nggak penting, ngapain kita capek-capek meneliti kan? Itu teman-teman. Apa manfaatnya? Harus jelas. Apa tujuannya? Kalau manfaatnya untuk pengembangan teoritis saja, ya, untuk pengembangan ini maksudnya harus jelas apa urgensinya. Kenapa kita harus melakukan penelitian ini? Nah, kemudian diakhiri dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Karena ini artikel ilmiah, bukan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini satu paragraf. Jadi bukan lagi ada sub pendahuluan, sub poin pendahuluan tidak ada. Tapi ini dibuat satu paragraf atau dua paragraf. Apa tujuannya? Ya, biasanya sih nggak perlu lagi ada rumusan, nggak perlu lagi ada manfaat. Langsung saja tujuan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari gaya kepemimpinan A dan untuk melihat efektivitas gaya kepemimpinan A. Jadi ada berapa rumusan masalahnya? Ada dua. Karena tujuan penelitiannya sudah ada dua. Ya, tujuan berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian adalah untuk melihat, untuk menganalisis gaya kepemimpinan kantor A dan untuk menganalisis dan untuk menganalisis motivasi kerja pegawai dari gaya kepemimpinan tersebut. Itu dua rumusan masalahnya. Seperti itu. Lanjut, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari teori dan konsep, ya, dan penelitian-penelitian terdahulu. Apa sih bedanya teori dan konsep? Ya, ini teman-teman silahkan juga sambil cari lebih jauh penjelasannya di Google, tapi saya jelaskan di sini secara sederhana. Teori dan konsep itu sebenarnya secara umum semua disiplin ilmu biasanya melihatnya sama. Ya. Kalau tapi bedanya, kalau teori itu selalu ada yang ikut penemunya siapa. Itu bedanya. Ada yang mengatakan definisi komunikasi organisasi adalah, itu ada yang mengatakan teori, tapi kalau saya mengatakan itu konsep, ya. Karena dia secara umum, kata teori pun itu adalah konsep. Ya, ini sebenarnya mata kuliah sendiri ini teman-teman. Dan ini panjang banget penjelasannya karena ini masih masuk ke dalam ranah filsafat juga. Ya, diksi atau kata teori pun adalah konsep karena teori itu bisa dijelaskan. Teori adalah model yang digunakan oleh masyarakat atau model yang digunakan untuk melihat sebuah fenomena yang dijadikan sebagai acuan kerangka pengembangan lebih lanjut misalnya. Ya, itu teori. Jadi teori ketika bisa dijelaskan itu konsep. Jadi sebuah kata yang bisa dijelaskan itu konsep, ya. Apapun di dunia ini, mungkin teman-teman sekarang melihat handphonenya, handphone itu apa? Handphone itu konsepnya apa? Kan alat yang digunakan untuk berkomunikasi, ya. Kenapa di dalam skripsi, kenapa di dalam penelitian harus ada tinjauan atau kajian konsep? Karena peneliti harus membatasi definisinya, harus membatasi yang dia maksud handphone itu apa? Karena menurut saya mungkin handphone itu beda dengan menurut Komang misalnya, atau menurut siapa lagi di sini yang hadir? Sudarnianti misalnya. Jadi itu menurut Sudarnianti mungkin handphone beda definisinya dan itu yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitiannya, ya. Dan itu relevan dengan fenomena yang dia temukan di penelitiannya. Definisi handphonenya seperti apa. Begitupun saya. Jadi kalau Sodanianti tidak menjelaskan handphone yang dia maksud itu apa, maka saya akan liar, ya, mendefinisikan handphone dia seperti apa. Makanya tidak ketemu diskusi kita biasa. Mungkin teman-teman pernah dengar apa nih? Kita satu konsep dulu nih. Nah, kan kalau misalnya dalam forum-forum di kampus dulu mungkin atau di forum-forum lembaga ya. Bentar, 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 Pak. Kita satu konsep dulu nih apa yang Bapak maksud dengan politik misalnya apa Bapak maksud dengan partai misalnya. Jadi satu konsep dulu. Jadi bisa saja
definisi komunikasi di artikel atau di penelitian Komang itu berbeda dengan definisi komunikasi di penelitian Billy, ya. Jadi harus jelas apa yang dia maksud komunikasi versi Billy dan versi Komang, dan itu menurut siapa, ya. Itu konsep, ya. Teori itu diuji, ya. Teori itu mutlak pasti sama teori difusi inovasi yang saya jelaskan di artikel saya. Begitupun di artikelnya Komang, begitupun di artikelnya Billy, di artikelnya Furkon, ya. Pasti sama, tidak boleh berbeda. Teori difusi inovasi kok beda? Menurut siapa? Ya, difusi inovasi itu mempunyai Everett M. Rogers, ya, Everett M. Rogers, yang menjelaskan proses orang mengadopsi teknologi, mengadopsi sesuatu yang baru itu ada 5 tahap. Dari pengadopsi pemula, ya, sampai dia akhirnya mau mengadopsi atau menolak teknologi. Jadi seperti itu. Jadi itu secara singkat teori dan konsep, ya. Teori juga ditandai dengan adanya asumsi. Jadi kalau teman-teman biasa baca-baca teori biasanya ada asumsinya. Asumsi satu, asumsi dua, asumsi tiga. Kalau konsep, jadi terdefinisikan ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari proses komunikasi, proses bagaimana manusia menyamakan makna dari satu orang dengan orang lain, misalnya. Ini menurut A, itu konsep-konsep. Kalau teori, dia tertentu sudah terdata, ada memang teori di dunia ini yang sudah tercatat dan sudah diseminarkan. Nah, itu juga ciri khas dari teori. Dia diseminarkan, teman-teman. Diseminarkan dan kayak diuji begitu sama orang-orang hebat di dunia sudah uji teori itu dan berlaku. Bayangkan, teori-teori ilmu komunikasi itu ditemukan, dirumuskan, dikonseptualisasikan itu di Eropa dan di Amerika. Tapi ternyata teori-teori itu banyak juga digunakan di Indonesia. Padahal masyarakat tentu tentu gaya berpikir, budaya masyarakat di Amerika, di Eropa sangat berbeda kan dengan di Indonesia. Tapi kenapa teori yang dirumuskan di sana juga berlaku di Indonesia? Atau secara kritis kita bisa akan ada nanti guru besar, ya, atau mungkin saya, ya, itu akan mungkin menemukan teori yang lebih cocok dengan masyarakat kita di Indonesia. Seperti itu. Jelas ya, teori dan konsep. Dalam artikel, dalam penelitian, harus ada konsep, harus ada teori, harus ada penelitian terdahulu. Jadi teman-teman tidak mungkin meneliti pertama yang meneliti itu, ya. Teman-teman bukan peneliti pertama yang meneliti fenomena itu menggunakan teori itu, ya. Pasti sudah ada yang melakukan sebelumnya. Kenapa harus ada yang melakukan sebelumnya? Supaya itu menjadi kerangka teman-teman, entah mengembangkan atau melanjutkan. Jadi itu sebenarnya memudahkan kalian untuk melakukan penelitian, tidak menyusahkan sebenarnya, ya. Jadi saya berharap teman-teman mencantumkan konsep, ya. Kalau deduktif tadi konsep, teori itu di awal, ya. Penelitian terdahulu juga di awal, ya. Kalau kualitatif mencantumkan konsep, teori dan penelitian terdahulu di akhir. Jadi kita nih jelas nih ada nih batasannya, ada nih, oh teman-teman landasannya jelas, oh ternyata berangkat dari teori ini, ya. Meskipun ada juga kalau misalnya di level S2 dan level S3 ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau penelitian kualitatif itu belakangan lah baru dipikir teorinya apa, ya. Tapi karena teman-teman masih S1, perlu perlu apa namanya, perlu koridor teori, itulah yang sebagai koridor supaya teman-teman tidak kemana-mana, tidak keluar jalur lah dalam berpikir. Teori itulah yang menjadi koridornya teman-teman, seperti itu. Menyediakan kerangka teoretik sebagai landasan, ya kan, anda landasan, ya. Jadi teoretik itu landasan, landasan berpikir. Bukan digunakan, beda beda dengan penelitian kuantitatif. Memang dia menggunakan teori. Kalau kualitatif itu hanya sebagai landasan, acuan. Oh, ternyata fenomena ini sudah ada, sudah pernah diamati dari teori ini, ya. Menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan. Harus, ini masih banyak saya lihat yang masih belum menjelaskan, masih belum ada gambaran komunikasinya di mana nih, ya. Kita belum lihat penelitian teman-teman dari aspek komunikasinya ini di mana, belum ada karena teman-teman belum menjelaskan ilmu komunikasinya apa, versi siapa, ya, digunakan untuk membandingkan
atau menginterpretasi hasil temuan. Nah, inilah pentingnya teori dan konsep untuk membandingkan atau menginterpretasi hasil temuan. Jadi sebagai acuan saja ya, sebagai analisis saja. Seperti itu. Baik, untuk sampai di pendahuluan, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke metode. Oke, kita break dulu 5 menit, kita istirahat dulu 10 menit lah. Silakan teman-teman melanjutkan aktivitasnya sebelum kita masuk ke metode. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya ke kolom komentar. Ya, kita break dulu. Silakan melanjutkan aktivitasnya atau mungkin sambil apa namanya ngemil dan sebagainya.
Baik, kita lanjutkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke metode. Nah, metode penelitian umumnya itu, apalagi masih ranah S1, itu ada dua ya, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu eh, penelitian yang cara berpikirnya itu sebab akibat kualitas. Kalau penelitian kualitatif itu cara berpikirnya itu kedalaman dan analisis, analisis dan deskriptif ya. Kuantitatif itu ditandai dengan adanya perhitungan statistik ya. Kemudian adanya angka-angka, adanya presentasi ya. Kalau kualitatif itu ditandai atau cirinya itu adanya tema-tema khusus. Jadi di hasil dari pembahasan itu biasanya ada tema-tema. Tema-tema misalnya temuan A, tema satu, eh, gaya budaya organisasi kantor kantor A yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Kemudian tema 2, gaya kepemimpinan yang membuat kinerja pegawai meningkat. Nah, itu adalah tema-tema yang ditentukan oleh peneliti. Tema-tema itu ditentukan dari apa? Dari hasil penelitian. Jadi biasanya kan hasil penelitian itu hasil wawancara, banyak tuh. Apalagi misalnya pertanyaan kita ada 10 atau 20, misalnya jawabannya itu sampai 4, 5 lembar. 5 lembar teks transkrip dari hasil wawancara. Nah, transkrip-transkrip itu di-coding ya. Transkrip-transkrip itu di-coding, dicari kesamaan yang mirip nih antara statement A, statement orang satu, statement orang dua, statement orang tiga. Dicari kesamaannya, oh orang satu dan orang tiga sama, sama-sama menjelaskan bahwa dalam dalam kepemimpinan itu berpengaruh soal budaya organisasi. Oh ternyata orang lima juga membahas tentang budaya organisasi. Oh orang enam juga membahas budaya organisasi. Jadilah satu tema, yaitu budaya organisasi dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan. Jadi ada yang melihat bahwa ada peran budaya organisasi dalam cara memimpin di kantor. Jadi ternyata ada dari 7 orang, 4 yang diwawancara menyinggung soal budaya organisasi. Nah itu satu tema sendiri. Jadi gitu. Jadi tema-tema dalam hasil kualitatif itu diambil dari hasil penelitian atau hasil transkrip. Di coding namanya, coding. Seperti kalau orang IT itu mengcoding ya. Tapi kita mengcoding teks, mengcoding jawaban-jawaban dari narasumber yang kita rasa mirip atau sama maksudnya. Seperti itu. Kemudian menjelaskan ya, yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian, apakah kalau kualitatif itu ada banyak pendekatan ya, ada fenomenologi. Kemarin kalau nggak salah ada yang juga menjelaskan soal fenomenologi. Jadi fenomenologi itu pendekatan dalam metode, tapi juga dia juga sekaligus teori. Jadi kalau ada yang menggunakan teori fenomenologi, sebaiknya pendekatan dan metodenya itu fenomenologi, ya. Kualitatif fenomenologi. Kemudian dalam kualitatif juga ada namanya pendekatan etnografi. Jadi saya ulang, studi kasus, fenomenologi, etnografi, grand teori ya, ini yang penelitian jangka lama kalau misalnya teman-teman mau menemukan teori. Ya. Kemudian kalau kuantitatif itu pendekatannya bisa studi kasus ya, bisa eh, langsung misalnya menjelaskan teknik analisis yang misalnya regresi linear kah, ya analisis PET kah, atau mungkin explanatory kah atau exploratory ya. Itu kalau kualitas kuantitatif pendekatannya. Tapi biasanya kalau exploratory atau explanatory itu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau exploratory itu gabungan yang dilakukan itu kualitatif dulu. Jadi kita wawancara dulu orang, merumuskan hasil analisisnya, merumuskan model,
baru kita uji secara kuantitatif. Itu exploratory, pendekatan eksploratif. Kalau explanatory, itu survei dulu, eh, kita hitung data statistiknya, baru kita melakukan wawancara. Itu kalau explanatory. Kemudian ada teknik analisis data. Ya, ini tadi kalau kuantitatif itu statistik, kalau kualitatif itu tematik, ya naratif ini keduanya. Ya. Kemudian pendekatan penelitian juga studi pustaka. Ya, sorry. Jadi studi pustaka atau literatur review itu masuk di pendekatan penelitian. Di kualitatif. Jadi kualitatif studi pustaka namanya. Ya. Teknik penentuan informan atau sampel. Misalnya informannya siapa, lebih bagus dijelaskan langsung ada matriksnya, ada tabelnya yang diwawancara siapa. Misalnya pimpinan kantor A, siapa namanya atau berapa orang ya. Sampel misalnya kalau populasinya 100 orang, sampelnya mungkin 50, 30 dari sekolah ya, seperti itu. Jadi metode itu sebaiknya teman-teman sudah harus menjelaskan secara sistematis bagaimana prosesnya nanti di lapangan atau bagaimana prosesnya dalam meneliti fenomena ini ya. Jadi sudah harus tuntas dan jelas di metode penelitian. Jadi sebenarnya metode penelitian juga panjang penjelasannya, tapi tidak sepanjang pendahuluan ya, tapi detail dan rinci. Jadi kita sebagai pembaca atau orang lain yang baca itu tidak ragu terhadap hasil penelitian Anda. Lanjut, hasil dan pembahasan. Nah, ini dia yang paling penting dari semuanya ya. Hasil pembahasan itu yang pertama adalah menyajikan temuan penelitian secara sistematis. Nah, jadi kalau misalnya kualitatif, dijelaskan dulu tema-temanya, tema awalnya apa. Mungkin gaya kepemimpinan di kantor di gaya kepemimpinan di kantor A. Jadi secara umum dulu kan. Baru yang kedua, tema kedua adalah gaya kepemimpinan yang relevan dengan budaya organisasi kantor A. Kemudian tema ketiga, eh, pen- ga- bagaimana gaya kepemimpinan A itu berperan penting dalam kinerja pegawai kantor A. Ya, itu tema-tema. Kalau kuantitatif, hasilnya dulu, jadi perhitungannya dulu. Misalnya pakai rumus apa ya, kalau regresi linear atau misalnya analisis PET, itu dulu dijelaskan hasilnya apa, hitungannya seperti apa, kayak kayak hasil itu jadi ini juga salah satu ciri khas dari kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu langsung digabung, biasanya menyebut temuan dan pembahasan atau temuan dan diskusi. Jadi hasilnya itu langsung satu penjelasan ya, paragraf langsung dijelaskan temuannya apa, tema-tema langsung dielaborasikan dengan teori. Oh ya maaf, jadi kalau kualitatif ini pelan-pelan ya, jadi kalau kualitatif bentuknya itu biasanya temuan dan diskusi atau temuan dan pembahasan ya. Kalau sudah dijelaskan misalnya sudah keluar nih, sudah dijelaskan nih uraiannya. Nah, apa yang kita singgung teori dan konsep di pendahuluan kita sebut lagi di pembahasan kalau kualitatif ya, disebut lagi di kualitatif dan kuantitatif kita sebut lagi. Misalnya temuannya gaya kepemimpinan itu berperan, budaya organisasi sangat berperan penting dalam gaya komunikasi kantor A. Hal ini sejalan dengan teori budaya organisasi yang dijelaskan oleh Robbins tahun begini, yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah hal yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang dijaga secara terus-menerus hingga membuat kantor atau organisasi mencapai tujuannya. Dan ini sudah disinggung atau sudah dijelaskan di awal di pendahuluan. Jadi seperti itu. Itulah proses ilmiah dari penelitian kualitatif. Temuan kita selaras dengan teori yang kita jelaskan di pendahuluan. Temuan kita sejalan atau bertentangan dengan teori atau konsep yang sudah kita jelaskan di pendahuluan. Kalau kualitatif.
Bahkan kalau kualitatif itu bisa lagi menambah teori baru di hasil pembahasan. Tapi lebih penting membahas dulu teori yang sudah ada di pendahuluan, ya. Jadi itu kualitatif. Kalau kuantitatif harus yang di teori yang kita bahas di pendahuluan di metode itu yang digunakan atau itu yang kita singgung di pembahasan. Tidak boleh ada tambahan teori lain. Nah, itu bedanya dengan pemaparan hasil dan pembahasan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu terpisah antar hasil dan pembahasan. Kalau kuantitatif biasanya hasil itu diuraikan dulu, hitung-hitungan matematikanya, hitung-hitungan statistiknya, pakai rumus. Oh, keluarlah 70%, keluarlah 50%, keluarlah 27, sekian, 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 sekian. Itu masih dipaparkan secara mentah. Nah, barulah di pembahasan dijelaskan bahwa 70% pemimpin, 70% pegawai di kantor A itu tidak suka dengan kepemimpinan yang otoriter. Ini memungkinkan teori apa misalnya? Teori organisasi itu sangat berpengaruh bla 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 ya. Itu jadi teori yang kita sudah singgung di pendahuluan tadi. Itu kalau kuantitatif ya. Jadi teman-teman tolong ini diharap di apa namanya dipahami secara mendalam supaya artikelnya teman-teman, karena ini artikel ilmiah, bukan artikel populer, bukan artikel yang biasa kita tulis di blogspot, harus seperti ini standarnya, ya. Dan ini itu menjadi indikator nanti penilaian artikelnya teman-teman. Artikelnya sudah bagus semua, ya. Saya berani jamin artikelnya sudah sangat bagus, topiknya sangat menarik. Tapi saya ini menilai dengan acuan indikator penilaian. Ada beberapa penelitian teman-teman ini hasil pembahasannya belum sesuai indikator itu. Ada artikelnya teman-teman metodenya belum sesuai dengan indikator itu. Saya tidak mungkin bohong-bohong ya dalam menilai karena saya juga diawasi ya. Teman-teman juga pasti diawasi oleh ketua prodinya, oleh dosen mata kuliah ini. Jadi kalau teman-teman kita main asal-asal kerja saja, ya kita pasti semua nanti akan bermasalah ya. Jadi dan lagi pula kan teman-teman lagi proses belajar kan. Jadi ayo dong uh, tidak apa-apa ini sibuk mungkin ya capek berlalala bersusah-susah payah mungkin tinggal 1 bulan kok ya tinggal 1 2 bulan setelah itu apalagi nanti kalau teman-teman sudah lulus pasti akan merindukan kesibukan-kesibukan berkuliah seperti ini. Lanjut, di sini saya menjelaskan tema atau pola hasil penelitian ya sama ya ini juga apa tema-temanya apa polanya ini sama digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif. Ini tadi dielaborasikan dengan teori atau konsep dalam tinjauan pustaka atau pendahuluan tadi di bab di bagian 1. Elaborasi, kalau saya bilang elaborasi itu artinya temuan teman-teman di lapangan itu sejalankah, selaraskah, mendukungkah, atau bahkan bertentangankah dengan teori atau konsep yang sudah Anda jelaskan tadi di pendahuluan. Paham sampai sini? Ya. Jadi itulah ilmiahnya di situ. Kalau bertentangan itu temuan, kalau selaras itu temuan, ya. Jadi kalau misalnya teori bilang A, tapi temuan ternyata di lapangan bilang B, ya sudah itu hasil penelitiannya kalian dan itu bagus, ya. Dan itu sangat bagus untuk penelitiannya kalian, itu bagus untuk artikelnya kalian karena membuktikan dan menemukan hal baru. Pasti kalian akan dapat apresiasi di kampus kalau kalian berhasil menemukan itu atau berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini dengan temuan yang sangat menarik, temuan yang karya yang proses penulisannya itu benar, ya karena adanya elaborasi dengan teori atau konsep. Kemudian jika kuantitatif disertai dengan analisis statistik dan interpretasi data numerik, ya jadi sudah ada nih di hasil penjelasan angka-angkanya, data-datanya secara numerik, hasil statistiknya. Barulah kita interpretasi, barulah kita ungkapkan di pembahasan. Seperti itu. Lanjut, kesimpulan. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah atau menjawab tujuan penelitian kita yang kita jelaskan di pendahuluan. Ingat, kalau di artikel itu biasanya tujuan penelitian itu sudah gambaran rumusan masalah. Jadi kesimpulannya itu kalau misalnya tujuan penelitiannya 2, berarti kesimpulannya 2 poin.
poin satu, misalnya di tujuannya itu untuk melihat pengaruh. Ya, jadi kesimpulannya adalah poin satu, pengaruh bla 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 terhadap ini itu dijelaskan satu paragraf atau dua paragraf. Jadi saya ulangi, kalau tujuan penelitiannya dua, berarti kesimpulannya ada dua poin. Ya, untuk menganalisis gaya kepemimpinan di kantor A, satu. Untuk melihat eh, peran peran motivasi kerja dalam kantor kantor B. Jadi kesimpulannya itu dua. Gaya kepemimpinan kantor A itu menggunakan gaya kepemimpinan yang partisipatif misalnya. Kemudian poin dua, motivasi kerja yang dijalankan oleh kantor B itu menggunakan eh, motivasi aktualisasi diri. Karena pegawai seringkali diminta untuk jadi panitia. Bahkan sampai level asisten pun biasa jadi ketua panitia. Itu penting, ya. Itu jadi kalau itu kesimpulan. Jadi ada dua poin, ya. Kemudian disusun ringkas, padat dan fokus pada inti temuan. Jadi nggak lagi panjang banget kesimpulannya, panjang banget sampai bahkan satu halaman, dua halaman. Satu halaman cukup kok, tapi dua poin ada poinnya. Bisa ditambahkan saran atau rekomendasi. Kalau dari format eh, atau template jurnal, kalau misalnya ada saran, buat saran. Tapi kalau tidak ada, bisa ditambahkan di paragraf kesimpulan. Jadi tambahkan nanti satu paragraf. Saran dari peneliti adalah, nah, kayak gitu. Kalau tidak ada di format, ini penting teman-teman untuk kalian tahu, Bapak Ibu semuanya. Kalau kalian nanti mau menulis untuk jurnal, kalau tidak di template jurnal itu tidak ada saran, jangan buat poin saran. Ataupun yang lainnya, jangan buat poin lain kalau tidak ada di template-nya. Itu langsung otomatis artikel Anda akan ditolak dari jurnal tersebut. Jadi kalau misalnya mau tulis saran, di kalau template-nya ada ya bagus bisa buat saran kan. Tapi kalau tidak ada, buat saja tambahan paragraf di kesimpulan. Gitu. Lanjut, daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka semua harus tercantum ya. Saya lihat beberapa artikel teman-teman. Ini masih ada yang citasinya tapi tidak direferensi. Itu gampang banget ceknya. Ya, saya bisa cek semua keseluruhan artikel untuk melihat apakah teman-teman menuliskan nama di isi artikel tapi tidak mencantumkan di daftar pustaka. Itu fatal ya. Itu sangat fatal. Itu temuan yang fatal dalam tugas. Kalian menulis nama, kalian menulis referensi, kalian menulis citasi, kalian menulis kutipan di penjelasan, tapi tidak ada referensinya. Tidak ada di daftar pustaka. Nah, itu sangat fatal. Kemudian sumber dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan lain. Mengikuti format kutipan yang ditentukan. Tergantung nih apa kutipan di jurnalnya. Ada kutipan apa style ya, ini American Psychology stylenya ya apa. Ada Chicago, ada juga Vancouver, ada juga IEEE. Banyak banget format kutipan, banyak banget format daftar pustaka. Teman-teman cek kalau misalnya di jurnal UT apa format kutipannya. Kalau dia bilang apa style, nah berarti yang teman-teman buat itu di artikel sudah benar. Tapi kalau formatnya Chicago atau Vancouver, berarti harus nomor. Nomor ya. Kalau kalau Vancouver itu nomor. Jadi ilmu komunikasi adalah proses penyamaan makna di antara satu orang dan orang lainnya. Satu. Jadi bukan Dedi Mulyana 2009, tapi satu atau dua atau tiga poin nomor. Nanti di daftar pustaka barulah dijelaskan satu itu maksudnya Dedi Mulyana di bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi tahun begini dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke, sampai di daftar pustaka ada yang ingin ditanyakan? Nah, saya akan lanjut. Kita sama-sama melihat review di buku panduan di bagian akhir ada review penting, ada penjelasan penting yang teman-teman harus lihat.
Bentar ya, saya cari dulu filenya. Oke, ini saya sudah dapat. Saya share screen. Nah, ini untuk merefresh kembali ya, teman-teman. Ini adalah penilaian nanti yang akan saya gunakan untuk menilai artikelnya kalian. Silahkan dilihat. Ini ada 100 poin dan standarnya untuk bisa lolos mata kuliah ini adalah 75. Saya ulangi, standar untuk lolos mata kuliah ini adalah 75. Ditambah ditambah dengan catatan ini, ya. Ini kelihatan kan? Tingkat similaritas artikel dengan sumber lain maka harus dilakukan perbaikan agar similaritas tidak melampaui 30%. Ini akan ada revisi lagi dari kalian. Kalau similaritasnya lebih dari 30%, kalian harus mengedit lagi artikelnya, merevisi lagi artikelnya, merubah bahasa yang mirip, itu menjadi bahasa sendiri, hingga akhirnya similaritasnya itu di bawah 30%. Ini PR sendiri nih teman-teman. Dan ini sangat teknis. Di luar keilmiahan, di luar proses ilmiah, ini adalah sangat teknis. Jadi dari sekarang, kalau teman-teman mungkin saya bukan mau bilang copas ya, tapi mungkin misalnya copas, tapi teman-teman paham itu maksudnya apa. Saya tidak larang, tapi kalau bisa itu diganti bahasanya dengan bahasa kalian supaya kalian juga belajar, supaya teman-teman juga apa istilahnya in gitu, in dalam penjelasan itu, join dalam penjelasan itu, bukan hanya sekedar memindahkan, tapi teman-teman membaca, kemudian mengkonstruksi ulang bahasanya, ya. Jadi ini harus dari sekarang hati-hati karena ini akan menjadi kendala baru kalau teman-teman ini bermasalah similaritasnya. Jangan sampai saya sudah berikan nilai tinggi tapi bermasalah di sini. Ini bukan tanggung jawab saya lagi kalau kalian bermasalah di similaritas. Ini problemnya sudah apa ya istilahnya? Sudah pelanggaran besar, bahkan sudah pelanggaran nasional. Coba cek deh, pelanggaran nasional dalam plagiasi. Itu sudah terhitung pelanggaran nasional, teman-teman. Bukan karena kalian hanya menjadi mahasiswa itu tidak apa-apa ya. Itu pelanggaran akademik nasional kalau kalian melakukan plagiasi. Ciplak karya orang. Jadi hati-hati. Saya ingatkan sekali lagi, tolong hati-hati, jangan sekali-sekali ciplak karya orang. Saya lebih merekomendasikan kalian berdiskusi dengan AI dibanding kalian copas-copas langsung punya orang. Paham? Lanjut. Nah, ini silakan. Kalian lihat ya kriteria penilaiannya. Isi, ini ada kesesuaian judul dengan isi artikel ilmiah, kesesuaian isi dengan isi artikel dengan keilmuan program studi. Ingat, kalian ini ilmu komunikasi. Masih banyak yang sangat yang bahas mungkin kepemimpinan mungkin bisa saja itu sangat manajemen, ya, bisa saja itu sangat ilmu manajemen atau ilmu organisasi secara umum. Kalau yang bahas budaya bisa saja itu membahas sosiologi, bisa saja itu membahas antropologi atau etnografi, bukan ilmu komunikasi, ya kan? Jadi harus tetap ada ilmu komunikasinya. Orisinilitas atau kebaruan gagasan dalam artikel, ya. Ini saya masih mungkin hanya dua deh atau tiga yang menurut saya unik gitu idenya. Yang lain itu sama. Hampir hampir di dunia ini sudah banyak penelitian yang seperti itu. Kemampuan mengorganisasikan isi artikel ilmiah, ya. Kemampuan mengolah, menganalisis, menginterpretasi permasalahan. Ini paling banyak teman-teman kesalahan di sini di hasil dan pembahasan. Kemampuan menyimpulkan bahasan atau uraian tulisan, ya. Ini juga penting. Ini yang paling penting 15 poin nih. Originalitas, mengorganisasikan isi artikel ilmiah. Ini mengorganisasikan itu tadi yang saya jelaskan. Adanya elaborasi, dan semua yang tadi yang saya jelaskan strukturnya, formatnya, sebaiknya itu diikuti. Itulah yang menggambarkan pengorganisasian isi artikel ilmiah. Kemudian yang tinggi juga poinnya ini, mengolah, menganalisis,
dan menginterpretasi permasalahan. Ini juga tinggi poinnya. Lanjut, etika penulisan. Etika penulisan. Menggunakan pendapat ahli atau hasil penelitian orang lain untuk mendukung isi tulisan, ya kan? Harus ada hasil penelitian orang lain. Harus ada penelitian terdahulu. Ya, karena ini bagian dari penilaian, ya kan? Meskipun itu standar artikel, tapi ini juga bagian dari penilaian. Menggunakan pendapat ahli, menurut siapa? Saya belum melihat teman-teman menggunakan pakar-pakar ilmu komunikasi. Saya belum membaca teman-teman memunculkan nama seperti Dedi Mulyana, seperti Prof. Hafid Cangara, itu Prof saya. Prof. Dedi Mulyana, Prof. Atwar Bajari, Prof. siapa lagi ya? Prof. Swandi. Atau pakar ilmu komunikasi dunia, siapa ya? Laswell, kemudian Devito, kemudian hmm, waduh banyak. Little John, Little John, Griffin. Nah, itu ya. Itu seharusnya ada di nama-nama itu harusnya ada di artikel kalian. Karena mereka lah ahli-ahli ilmu komunikasi. Cobalah diselipkan ya di antara tadi saya sebutkan itu, pakar-pakar itu. Mereka bisa menjelaskan definisi ilmu komunikasi dan sejenisnya dan mereka juga ada yang menjelaskan soal teori-teori. Menuliskan sumber kutipan dalam tulisan dengan benar. Nah, ini ternyata tadi yang pendapat tadi ini punya 10 ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, menuliskan sumber kutipan dalam tulisan dengan benar. Harus benar kutipannya. Sudah diajarkan kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau masih bingung, silahkan cek video yang sudah saya kirimkan. Video to web yang kedua. Dan silahkan cari referensi yang ada di e-learning. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber kutipan dalam isi tulisan. Ya. Ini jadi poin 2 dan 3 ini sebenarnya satu kesatuan. Jadi ada 7 poin. Bahasa. Mengungkapkan ide atau gagasan secara sistematis. Kemudian yang kedua, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalnya yang meneliti tentang budaya tidak apa-apa pakai bahasa daerahnya, tapi tulisannya itu miring, ya, italic word, ya, jadi dia di kontrol i. Katanya itu yang bahasa daerah di kontrol i. Lanjut, konvensi penulisan artikel. Tata tulis, ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, jumlah halaman ya. Ini juga menjadi penilaian. Jumlah halamannya kalau 5 lembar, 4 lembar ya, saya rasa bukan salah, tapi menurut saya tidak logis gitu dalam proses penyusunan artikel ilmiah yang harus dijelaskan fenomenanya apa, harus ada pemaparan data, proses pengorganisasiannya wajib. Seharusnya nggak mungkin itu singkat ya kalau artikel ilmiah. Menulis bibliografi atau daftar pustaka dengan benar. Nah, ini juga penting. Memuat sekurang-kurangnya 10 referensi termasuk 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Ini juga dicek ya. Kan saya sudah ajarkan kan cara melihat atau mengumpulkan referensi dari Google Scholar atau dari Google secara umum. Sudah kan? Teman-teman masih ingat kan itu ada di web 1 kalau nggak salah atau di web 2. Jadi inilah salah satu penilaian. Ini di luar indikator penilaian ya. Ini itu masuk sebagai kriteria penilaian di luar indikator penilaian. Jadi teman-teman harus paham kriteria penilaian ini. Ya, jadi ini kriteria penilaian ditetapkan oleh UT yang tercantum di panduan. Jadi ini salah satu batasan atau koridor saya dalam meneliti tugas 3. Ada lagi indikator penilaian, ya indikator penilaian itulah yang sudah tadi juga saya singgung di eh, tadi yang di standar penulisan tadi dari pendahuluan, abstrak dan seterusnya. Ya, semoga bisa dipahami dan kita bisa sepakati. Mari kita memperbaiki artikel kita supaya lebih bagus, lebih lebih apa ya?
lebih sesuai standar ya, karena kita mahasiswa UT, masih kampus yang besar, kita juga sudah membayar mahal kuliah di UT, jadi kita juga harus lulus dengan karya yang bagus teman-teman ya. Bukan asal lulus. Kalau teman-teman mau bikin asal lulus, ya seharusnya sih itu konsep dirinya dari awal, cari saja gitu kampus yang lebih mudah ya, kampus yang lebih mudah atau mungkin yang bisa langsung menyediakan kemudahan dalam mendapatkan ijazah misalnya. Tapi itu akan akan masuk ke kategori pidana ya, itu tidak disarankan. Kalian bisa kena pidana karena beli ijazah. Tapi ini karena saya mengapresiasi teman-teman semua mau mengikuti proses perkuliahan di universitas terbuka ya, mengikuti dari semester 1 sampai semester akhir ini ya, bagian dari semester akhir ini. Seharusnya teman-teman berkomitmen dan ikut merayakan prosesnya berkuliah menjadi mahasiswa S1. Dan itu sangat kami apresiasi dari dosen, dari tim tutor, dan dari kampus universitas terbuka yang nasional. Terakhir mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini penyampaian terakhir. Saya izin share lagi. Nah, tugas 3 itu sudah ada 8 lah artikel yang sudah terkumpul. Saya sudah memberikan tanggapan, kemudian ada juga yang sudah merevisi. Tugas 3 ini mungkin sampai revisi kedua lah, supaya bisa masuk ke tugas keempat. Nah, di tugas keempat, ini penting ya, teman-teman harus catat baik-baik. Tugas keempat itu teman-teman punya batas revisi itu hanya dua, ya, hanya juga dua. Jadi eh, tanggapan pertama direvisi, saya cek, kalau sudah oke saya tidak beri lagi tanggapan, tapi kalau masih belum oke, saya beri tanggapan lagi, baru direvisi lagi. Dan itu sudah saya tidak bisa lagi beri tanggapan. Jadi teman-teman tolong maksimalkan di tugas 4 nanti tugasnya. Karena itu sudah tidak bisa lagi diapa-apain. Ya, sudah utuh, sudah terkunci ya artikelnya. Jadi saya berharap kenapa saya jor-joran di tugas 3 supaya nanti di tugas 4 itu teman-teman sudah memudah dalam menyelesaikan tugasnya. Tugas 4 itu. Dan sisa submit di UT. Dan sudah tinggal bahas teknis, bukan lagi bahas proses ilmiah. Kita sudah bahas teknis karena nanti di tugas 4 itulah yang akan ada cek Turnitin, cek plagiasi ya. Jadi nanti kebanyakan saya mau kebanyakan proses revisi kita nanti di tugas 4 adalah proses teknis saja. Tata bahasa, typo ya. Kalau misalnya teman-teman masih lebih nih 40% ternyata plagiasi. Ayo kita rubah lagi apanya yang perlu dirubah supaya turun sampai di bawah 30%. Nah, kemudian eh nanti setelah tugas 4 selesai, mari kita sama-sama mendaftarkan artikel kita ke sini. Komunikasio, Jurnal Ilmu Komunikasi. Jadi ini jurnal yang khusus untuk artikel karya ilmiah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Ini websitenya, ya. Tapi jangan dulu daftar sekarang ya. Saya rasa artikelnya teman-teman belum siap kalau sekarang. Ini artikelnya, ini webnya, dan ini gratis kalau teman-teman lolos. Makanya buat yang bagus supaya kita lulus punya karya, ya. Ini topik-topiknya saya rasa semua topiknya masuk. Ada budaya, ada media, ada public relation, ada organisasi ya. Dia yang meneliti soal kepemimpinan ini bisa masuk di organisasi. Yang bahas budaya bisa masuk di cross cultural communication ya. Ada juga komunikasi strategi ya. Ini deadline-nya. Jadi nanti kita submit 17 Juni sampai 31 Juli. Ini masih lama banget kan? Jadi ayo
Mari kita perkuat artikel kita, buat artikel kita lebih bagus, buat artikel kita sesuai standar, dan menjadi portofolio kita nantilah. Kalau kita sudah lulus UT, lumayan kan? Jarang loh teman-teman mahasiswa itu, mahasiswa satu yang punya publikasi. Biasanya kasta tertinggi mereka adalah punya skripsi yang lulus gitu. Padahal lebih bagus lagi punya skripsi, punya juga publikasi. Tapi kan kalau teman-teman tidak diwajibkan skripsi, biasanya sebaiknya harus publikasi. Tapi publikasi karya ilmiah ini itu sebenarnya nanti publikasinya itu di eh, repositori UT. Jadi kayak penyimpanan biasa, perpustakaan online, perpustakaan online doang yang hanya bisa diakses oleh mahasiswa universitas terbuka. Tapi kalau teman-teman tulisannya di post, di publikasi, di jurnal seperti ini, itu sangat membanggakan. Karena semua orang di dunia ini bisa lihat dan membaca tulisan Anda. Ya, ini ya. Nanti saya kirim di grup untuk teman-teman ikuti. Di sini ada pertanyaan. Untuk revisi 3 dikirim kemana? Karena batas waktunya sudah tidak bisa. Kalau tidak salah diperpanjang sampai 12 Juni. Tugas 3 itu diperpanjang sampai 12 Juni. Ya, coba dicoba lagi. Kalau masih belum bisa, nanti coba chat lagi saya. Saya cek langsung juga. Sebentar, kalau kuliah kita sudah selesai, saya coba cek lagi. Tapi kalau tidak salah itu sudah diperpanjang sampai 12 Juni. Tugas 3. Ada lagi teman-teman yang lain mau bertanya? Baik, teman-teman. Eh, Sebelum kita menutup sesi ini, mari kita berdokumentasi riah. Ya, yang sepertinya saya butuh penerang. Yang tidak sibuk, yang tidak sibuk atau berhalangan mungkin boleh mengaktifkan kameranya. Baik, saya hitung. Oke, satu, dua, tiga. Sabar, saya save dulu. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, saya save lagi. Baik, teman-teman, terima kasih untuk perkuliahan kita hari ini di tutorial webinar 3. Semoga semuanya bisa menyelesaikan tugas tiganya yang akan lanjut ke tugas 4 dengan baik. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada juga nanti ditemukan plagiasi. Semoga semuanya lulus juga, ya. Saya berusaha semaksimal mungkin semua yang mengikuti kelas ini, 7 orang mungkin atau yang ada di grup, saya usahakan lulus semua.
meskipun mungkin harus mendapatkan hanya nilai minimal, tapi sayang sekali ya kalau teman-teman hanya mendapatkan nilai minimal. Jadi saya berharap teman-teman bisa lebihlah dalam mengerjakan tugasnya supaya nilainya itu tidak minimal saja yaitu 75. Seperti itu. Saya akhiri, semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.